bagiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, fondasi kuat. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat.
Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru, dan kami mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong dari awal sampai selesainya sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Madya dan Pratama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bergantung pada Yesus. Ya, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat, hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu ini. Mari Tuhan hadir, memberkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh kami pahami, dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar dengan judul bergantung pada Yesus. Ya. Pada saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya, mereka tiba di Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai, dan di sanalah mereka mendapat 10 perintah Tuhan, ya, atau 10 hukum Taurat, ya. Nah, kita bisa lihat ya di Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 8, ya, bagaimana Tuhan berfirman melalui Musa, ya, supaya bangsa Israel taat kepada Tuhan, ya, dan bangsa Israel berjanji, ya, mereka akan mentaati semua firman Tuhan, dan selanjutnya Tuhan memberikan mereka 10 hukum Taurat, ya, di Keluaran pasal 20. Nah, dari kedua ayat ini, ya, dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 dan Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya, Allah telah menyelamatkan umat-Nya, melindungi mereka, memelihara mereka, dan menjadikan mereka milik-Nya, ya. Kemudian melalui hamba-Nya Musa, Allah memberi mereka 10 perintah, ya. Tujuannya untuk mengajar mereka bagaimana harus hidup sebagai umat pilihannya, umat kesayangannya, ya. Kalau di Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 adalah milik pusakanya, ya. Gitu. Orang Israel bersyukur atas semua yang dilakukan Allah bagi mereka dan berjanji untuk percaya dan taat kepada Allah, ya. Yuk kita lihat, ya. Di Keluaran pasal 19 ayat 7, ya, Om Edi bacain, ya. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, Om Edi mau tanya, apakah bangsa Israel mentaati hukum Allah? Apa jawabannya? Tidak, ya. Betul, tidak, ya. Bangsa Israel tidak bisa mentaati hukum Allah dengan sempurna, ya. Seperti kita juga, ya, sama seperti bangsa Israel. Kita pun tidak bisa mentaati 10 perintah itu. Ya, kita tidak dapat membantu diri kita sendiri, ya. Kita semua adalah orang berdosa, ya. Kita melanggar hukum Allah setiap hari dengan apa yang kita pikirkan,
ya kita katakan, dengan apa yang kita lakukan, ya. Terus jadi kalau gitu mengapa Allah memberi kita hukum Taurat, ya? Padahal Dia tahu bahwa kita tidak bisa mentaatinya, ya. Nah, hukum Taurat itu menunjukkan kebutuhan Israel, ya, akan juru selamat, ya. Seperti juga hukum Taurat menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat, ya. Tidak ada yang bisa mentaati hukum Taurat semuanya, ya, dengan sempurna, ya. Jadi kita harus butuh juru selamat, ya, supaya bisa mentaati semua hukum Taurat dengan sempurna, ya. Coba kita lihat, ya, di Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Roma pasal 8, ya, ayat 3 dan 4. Udah ketemu? Ya, Om dibacain, ya. Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, dalam Roma 8 ayat 3 dan 4, ya, di sana kita sebenarnya tidak bisa mentaati hukum Taurat. Tetapi, ya, di sana yang dilakukan oleh Allah adalah melakukan pembenaran, ya. Jadi dalam Roma 8 ayat 3 dan 4 kita belajar tentang pembenaran, ya. Pembenaran itu adalah keputusan Allah untuk menganggap orang-orang berdosa seolah-olah mereka tidak pernah berdosa karena kehidupan dan kematian Yesus. Ya, dalam Roma 8 ayat 34. Coba kita lihat lagi, ya, di Ibrani, ya. Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 10 ayat 16. Ya, Om ini bacain, ya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 itu menjelaskan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ya, Allah mulai mengubah kita dari dalam, ya, dari dalam diri kita mulai dirubah, ya. Dia menempatkan rohnya di dalam diri kita. Siapa rohnya? Yaitu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh penolong, ya, yang mulai menolong kita menjadi lebih menyerupai Yesus, ya. Nah, proses menyerupai Yesus yang ditolong oleh Roh Kudus itu namanya proses pengudusan, ya. Jadi Ibrani pasal 10 ayat 16 itu menjelaskan tentang proses pengudusan, ya, gitu. Bagaimana Tuhan, ya, menolong kita, ya, dengan cara menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita supaya hari lepas hari kita semakin menyerupai Yesus Kristus, ya. Terus kita belajar lagi dari Kolose pasal 3 ayat 17, ya. Kolose pasal 3 ayat 17, ya. Kolose pasal 3 ayat 17. Di mana? Filipi, Kolose
Ya, Kolose 3 pasal 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kita juga bisa baca di Filipi. Jadi ini Kolose 3 ayat 17, kita harus melakukan segala perkataan perbuatan kita ya harus di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita lihat lagi di Filipi pasal 1 ayat 6 ya. Filipi pasal 1 ayat 6 ya. Om Edi bacain. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dalam kedua ayat ini ya, kita dapat melihat bahwa Allah menempatkan kita ya untuk melakukan segala sesuatu di dalam kuasa Yesus Kristus yang menunjukkan betapa berkuasanya Dia ya. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati bersyukur kepada Allah atas semua yang telah diberikannya kepada kita di dalam Kristus. Dan ketika kita bergantung pada Yesus, kita akan bertumbuh dalam satu, bertumbuh dalam iman. Dua, bertumbuh untuk mempercayai Allah, untuk menjaga kita ya. Yang ketiga, kita menyelesaikan apa yang Dia mulai di dalam diri kita ketika Dia pertama kali memanggil kita untuk percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari ya, mulai dari mulai dari Keluaran ya, Keluaran pasal 19, pasal 20, Roma, Ibrani, Kolose, Filipi ya. Kesimpulannya adalah bergantung pada Yesus ya. Bergantung pada Yesus berarti mempercayai Dia untuk melakukan apa yang terbaik bagi kita. Dia telah memberi kita hati yang baru dan Dia bekerja di dalam kita untuk memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk akhirnya menjadi apa yang Allah inginkan dengan menyelamatkan kita ketika Yesus datang kembali ya, yaitu menemukan kita sebagai anak-anak Allah yang sempurna. Ya, jadi melalui Yesus Kristus ya, kita dapat melakukan hukum Taurat ya, hanya bergantung kepada Yesus Kristus saja. Ya, tidak ada yang lain. Ya, karena Yesus tidak berdosa. Ya, dan Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi anak-anak, bergantung kepada Yesus saja dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bergantung kepada Tuhan saja dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna saat Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Wah, panjang sekali ya. Ya.
Anak-anak singkat aja. Itu adalah 10 hukum Taurat. Jadi anak-anak menghafalkan 10 hukum Taurat. Jangan lupa di video ini ya. Oke? Kita jumpa lagi di sekolah minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.